Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dimanapun Anda berada, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari fajar shodiq atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Dari definisi puasa tadi kita dapati hal-hal yang membatalkan puasa. Baik para hadirin dimanapun Anda berada, ada 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, kubul. Yang kelima, dubur. Seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan sengaja, kemudian tertelan, maka puasanya batal. Yang kedua, seseorang yang dengan sengaja memasukkan sesuatu, air ataupun alat ataupun sesuatu ke dalam lubang hidungnya dan melewati batas ketika seseorang kemasukan air dan merasa tersedak, merasa perih, merasa panas di sekitar sini, melewati batas itu, maka puasanya batal meskipun tidak mengenyangkan. Yang ketiga, seseorang yang memasukkan sesuatu, alat dan lainnya ke telinga yang melewati batas ketika kelingking kita dimasukkan dan mentok sampai batas tersebut, alat yang dimasukkan oleh orang tadi atau sesuatu yang dimasukkan oleh orang tadi melewati batas yang ketika kelingking kita tidak mampu menjamahnya, maka puasanya batal. Contohnya seseorang yang di siang hari bulan Ramadan dia mengorek kupingnya dengan korek kayu ataupun menggunakan katembat dan lain sebagainya. Maka meskipun tidak mengenyangkan, ini membatalkan puasa. Yang keempat, seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam kubulnya atau duburnya, maka puasanya batal. Singkat saja, hadirin, yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah disengaja. Seseorang yang mengetahui apabila dia mencium aroma bensin, misalkan, ataupun aroma durian, contohnya, dan di siang hari dia tetap mencobanya, dan ternyata dia ketika telah mencium aroma bensin atau durian tersebut, dia benar-benar muntah, maka dia langsung batal puasanya. Adapun muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, dengan syarat seseorang yang baru saja muntah dengan tidak disengaja, dia harus langsung berkumur-kumur, mencuci apa yang ada dalam mulutnya, karena muntahan itu adalah najis. Nah, maka muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah bersenggama, jima, atau melakukan hubungan suami istri pada saat dia berpuasa. Maka haram hukumnya, tidak boleh. Nomor 4, keluar mani dengan sengaja, baik dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain atau tangan pasangannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma dengan sengaja bisa membatalkan puasa, kecuali mani atau sperma ini keluar dengan sendirinya melalui proses mimpi. Misalkan ada seorang di siang hari bulan Ramadan dia mimpi basah, maka seseorang yang mimpi basah dia tetap melanjutkan puasanya. Dan adapun ketika waktu sholat tiba, dia tetap harus mandi besar. Adapun puasanya tetap sah dan dilanjutkan, tidak batal. Itu nomor 4. Nomor 5, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah hilang akal. Ma'asyiral muslimin, hilang akal ini ada 3. Yang pertama, gila. Yang kedua, mabuk atau pingsan. Yang ketiga, tidur. Yang pertama, gila. Seseorang yang gila, baik disengaja gilanya tersebut atau tidak disengaja, baik sebentar ataupun lama, maka gila membatalkan puasa. Adapun mabuk dan pingsan, apabila terjadi seharian penuh, maka mabuk dan pingsan pun bisa membatalkan puasa. Kecuali dalam beberapa saat
di pagi hari, siang atau sore hari menjelang buka puasa, orang yang pingsan atau mabuk tersebut sempat sadar, sempat terbangun meskipun sebentar, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Yang ketiga, orang yang hilang akal adalah tidur. Tidur ini tidak membatalkan puasa meskipun terjadi seharian penuh. Ma'asyiral muslimin, yang nomor 6, perkara yang bisa membatalkan puasa adalah haid. Ini khusus perempuan, khusus wanita. Wanita yang ketika asyik berpuasa dan contohnya 5 menit lagi akan ada kumandang azan maghrib, ternyata dia haid, maka puasanya pun batal. Meskipun 2 menit lagi sebelum buka puasa, puasanya tetap batal. Karena haid ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Dan apabila dia tetap kekeh melanjutkannya puasa tersebut, maka hukumnya haram. Bukan mendapatkan pahala, dia justru mendapatkan dosa. Selanjutnya yang membatalkan puasa atau nomor 7 yaitu melahirkan. Seorang wanita yang dari pagi hari sampai sore hari dia berpuasa, akan tapi misalkan setelah melaksanakan sholat asar dia melahirkan, maka puasanya batal. Nomor 8, nifas. Setelah melahirkan dia mengeluarkan darah. Ya, dalam masa nifas mengeluarkan darah, maka ketika dia berpuasa, puasanya pun otomatis jadi batal. Dan yang terakhir yang bisa merusak atau membatalkan puasa adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Murtad adalah seorang yang keluar dari agama Islam. Mungkin para guru-guru kita, dari para kiai, ustadz-ustadz kita dulu pernah menjelaskan kepada kita, salah satunya dari kitab Sulam Taufik. Seseorang yang keluar dari agama bisa melalui ucapan atau i'tiqad dalam hati atau perbuatan. Seseorang yang ketika berpuasa dia melakukan salah satu itu dan menurut hukum agama hukumnya adalah murtad, dia keluar dari agama Islam, maka puasanya seketika itu batal. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita selalu dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.